Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, masih semangat untuk belajar? Tentunya masih ya. Nah, baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita masih tetap semangat untuk belajar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang materi teks negosiasi, yaitu lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu pertemuan yang pertama. Nah, untuk materi kali ini itu yang pertama ada makna kata, istilah, atau dalam teks negosiasi. Yang kedua itu pemahaman isi dalam teks negosiasi. Nah, sekarang kita masuk ke materinya saja ya, langsung. Nah, untuk materinya itu makna kata, istilah, ungkapan dalam teks negosiasi. Nah, teks negosiasi adalah teks berbentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari kesepakatan di antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pada dasarnya, negosiasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang sepadan di antara kepentingan yang berbeda tersebut. Nah, definisi teks negosiasi di atas diperkuat oleh pendapat Kosasih 2014 halaman 86 itu yang mengemukakan bahwa negosiasi ini adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan berbeda. Senada dengan pendapat di atas, tim Kemdikbud 2017 halaman 149 juga menyatakan bahwa negosiasi ini adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Nah, untuk selanjutnya itu ada pemahaman isi teks negosiasi. Negosiasi berdasarkan situasi. Yang pertama itu negosiasi formal. Negosiasi formal ini merupakan suatu negosiasi yang terjadi di dalam situasi yang formal. Ciri-cirinya itu adanya perjanjian atau hitam di atas putih yang sah itu secara hukum yang berlaku. Maka pelanggaran yang terjadi itu dapat diperkarakan ke ranah hukum. Contohnya seperti negosiasi antar dua perusahaan. Yang kedua itu negosiasi non formal atau informal. Negosiasi seperti ini biasanya sering terjadi atau kita jumpai kapan saja ya, dimanapun dan juga pun dengan siapa saja. Contohnya seperti negosiasi antara pedagang serta pembeli. Negosiasi seperti ini tidak perlu sebuah perjanjian khusus yang melibatkan hukum. Nah, selanjutnya itu ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Negosiasi yang pertama itu negosiasi yang dengan pihak penengah. Negosiasi ini biasanya dilakukan oleh dua negosiator, bahkan bisa lebih, dan juga terdapat pihak penengah di dalamnya. Tugas dari pihak ini adalah untuk memberikan keputusan akhir di dalam negosiasi yang sedang berlangsung. Contohnya itu seperti sidang di pengadilan. Nah, selanjutnya itu negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi ini biasanya dilakukan oleh dua orang negosiator, bahkan bisa lebih tanpa adanya pihak penengah. Keputusan negosiasi ini tergantung dari pihak yang sedang bernegosiasi. Seperti negosiasi antara perwakilan OSIS dengan pihak sponsor. Nah, itu dia penjelasan dari tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama ada makna kata, istilah, ungkapan dalam teks negosiasi. Yang kedua itu ada pemahaman isi dalam teks negosiasi. Baik, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada video selanjutnya. Ada baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapat hikmah dan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat-sehat. Kalau keluar jangan lupa pakai masker dan menggunakan hand sanitizer. Nah, untuk video ini cukup sampai di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe
channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, karena selanjutnya akan menjelaskan tentang materi yang lainnya lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.